Pemirsa, ikatan cinta Atta Aurel dalam momen pengajian terlihat penuh keharuan. Apalagi ketika Aurel dan Krisdayanti berpadu dan saling meminta maaf, ibu dan anak ini tak kuasa menahan tangis bahagia. Puncaknya ketika Aurel meminta restu pada ibu kandungnya untuk menikah dengan lelaki pilihannya, tangis Aurel pecah. Di antara derai air mata bahagia, Krisdayanti pun memberikan restunya. Terima kasih, Mimi telah mengandungku selama 9 bulan. Mimi adalah sosok perempuan yang kuat dan bekerja keras, yang mengajarkan Loli pahit manisnya kehidupan. Mungkin aku tidak pernah mengatakan hal ini, tapi terima kasih untuk cintamu. Terima kasih sudah sayang kepadaku. Titania Aureli Nur Hermansyah. Kenapa diberi nama Titan? Karena kamu anak yang kuat dan besar. Melahirkanmu adalah sebuah keajaiban. Sempat menyusuimu di saat aku masih muda adalah karunia. Aku pernah menuntunmu di hari pertamamu kamu masuk sekolah, nak. Aku hanya mendoakanmu dan mencintaimu tanpa syarat. Semoga engkau menikmati perjalananmu, perjalanan barumu seperti pesan pipimu. Taatlah dan patuhi suamimu. Aku tidak memintamu mencintaiku seluas samudra. Cukup bila kau mengingatku barangkali sedetik dalam hidupmu. Ketika engkau nanti menimang anakmu, sampaikan salamku selalu bahwa aku mencintai kelak. Dia adalah cucu pertamaku. Ya, momen Krisdayanti memberikan restu pada Aurel untuk menikah dengan Atta terdengar jelas. Dan ungkapan itu seakan menjelaskan rasa penasaran publik soal hubungan Aurel dan Krisdayanti. Bahkan bukan hanya restu, Krisdayanti juga memberikan wejangan untuk bekal berumah tangga yang akan dijalani oleh Aurel dan Atta Halilintar. Rasa tadi kemarin atau proses-prosesnya Aurel izin itu hal yang istimewa buat aku. Itu. Jadi dengan maupun lisan maupun tertulis semua tersiratnya saya nggak lihat dari itu tapi dari aura wajahnya gitu. Itu yang bikin. Ya, itu karena berharap menjadi anak yang kuat. Iya, ya kan Titan itu memang apa sih person with big knowledge gitu. Betul, Titan ya. Pas kebenaran 98 itu ada Titanic. Iya. Nggak tahu kenapa memang nonton film itu sampai 15 kali lebih sampai sekarang juga rerunnya kita terus tonton dan selalu ada hal-hal baru dalam film itu yang kita pelajari. Jadi dari Aurel juga walaupun dia umurnya setengah dari saya juga banyak belajar juga dari dia gitu. Apa yang paling Mimi ambil pelajaran dari sosok Aurel ini? Iya, emang dia itu saya lihat sosoknya dia di mama saya. Secara sio dia macan gitu. Bahkan di saat marahnya dia juga kadang saya kebawa mimpi. Gitu maksudnya iya saking emang anaknya spesifiknya memang keras dia kadang pun dia mengakui dia masih berantem sama ayahnya walaupun hidup satu atap gitu memang anaknya keras sama dengan ibu saya jadi seperti kaca lah mereka berdua jadi memang harus tertaut mengambil hatinya dan tidak gengsi dan malu untuk mengakui kesalahan walaupun kita orang tua kita punya salah gitu. Jadi buat saya berharap dia bisa tidak saja dituntun nanti dia ngerasain gimana. Soalnya dari keempat anak saya dia yang paling aku rasain sampai bukaan 9 dan ngelahirin. Jadi mudah-mudahan dia juga akan merasakan sakitnya perjuangannya dan nanti dia akan bisa refleksi oh gini toh, oh mimiku begini toh gitu. Kalau takdir kita harus berpisah itu kan memang udah rencana Tuhan. Kalau dia walaupun lahir dari keluarga yang lengkap, dia tinggal dari kecil kalau nggak salah nomaden, pindah-pindah. Dia biasa kerja sendiri karena orang tuanya nggak pernah pakai pengasuh.
Betul. Dan dia ngasuh 10 adik. Wah, itu mah luar biasa. Jadi buat saya memang dia satu anak ajaib, idola remaja. Ya, saya paham lah kalau stasiun besar mau mengabadikan pernikahan ini karena memang demand-nya besar. Mereka idola remaja, bukan karena rating kan ini, karena memang Ya, normal, dua-duanya. dua-duanya normal. Jadi saya juga sebagai orang tua juga kadang minta maaf, mungkin ada yang bilang ini berlebihan, nggak ada, karena memang anak ini punya magnet berdua. Jadi ya doakanlah. Sekarang tuh mesti latihan untuk terampil. Terampil bukan Terus Lomi ini maksudnya gimana terampil? terampil bukan aja mengurus rumah tangga ya, terampil komunikasi sama mertua masing-masing. Karena apa? Ata ini kan anak sulung, kesayangan orang tuanya. Betul. Bagaimana Aurel bisa terampil berkomunikasi sama Ibu Geni dan Pak Halilintar? Bagaimana mengambil hatinya, bukan hanya mengambil hati baik-baiknya, tapi mengambil hati supaya orang tua ini percaya bahwa putra kesayangannya dapat hidup bersama Aurel. Begitupun juga sebaliknya, Mas Anang punya karakter yang yang kuat, terus saya mungkin juga Atta bisa melihat saya mungkin sosok ibu yang mandiri walaupun berpisah. Bagaimana Atta punya keterampilan bisa berkomunikasi dengan saya dan Mas Anang yang memang sudah berpisah. Wah, itu ajaib loh, itu mesti. Iya. Amin, amin, kita doakan ya. Memang saya dengar memang maunya sebelum Ramadan, insya Allah halal ya pasangan ini ya. Mudah-mudahan lah mereka bisa bersama di bulan paling baik. Ya, kita doakan mudah-mudahan mereka saling menyatu, disatukan dengan cucuran rahmat Allah untuk memasuki bahtera rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Ya. Rona bahagia tergambar jelas di wajah Krisdayanti setelah air matanya perlahan-lahan mulai mengering. Usai menghadiri pengajian, penyanyi yang juga dikenal dengan sebutan KD itu pun berbagi kebahagiaan. Alhamdulillah, sampai juga kita pada acara pengajian yang digelar guna untuk memperlancar jalannya acara pernikahan nanti ya, jelang akad nikah ini. Dan alhamdulillah suami saya sangat mendorong saya agar saya bisa semaksimal mungkin pikiran dan badan saya untuk membantu proses pernikahan anak saya ini dengan sangat terbuka, bisa dilibatkan kalau memang minta saya dilibatkan. Dan alhamdulillah ya, anak-anak meminta saya hadir, dan alhamdulillah juga omnya mendoakan dan memohon agar acara Aurel pernikahannya nanti bersama Atta bisa berjalan dengan lancar. Pada kesempatan itu, KD juga mengungkapkan kebahagiaannya terasa sempurna, bukan hanya karena Aurel putrinya yang akan menikah, tapi ia juga baru merayakan anniversary pernikahannya dengan Raul Lemos yang ke-10. Di momen hari pernikahannya, KD merasakan banyak perbedaan dengan perayaan anniversary di tahun-tahun sebelumnya. Karena Raul suaminya saat ini berada di Dili, sementara KD di Jakarta. Namun demikian, KD merasa bersyukur sebab ulang tahun perkawinannya dirayakan secara unik. Terima kasih. Semua tadi udah ucapin, ya alhamdulillah 10 tahun, tapi baru satu kali ini sih memang nggak merayakan bersama ya. Karena memang alhamdulillah kita ini masih dibantu sama teknologi sekarang, jadi kan masih bisa video call, masih bisa komunikasi dengan baik dan terarah. Nah, hanya biasanya kan suami saya tuh datang tuh seminggu sekali bolak-balik ya, Dili, Jakarta. Tapi karena COVID-19 ini, kebijakan Timor Leste menutup border udara dan darat itu bulan Maret 2020 sampai April, insya Allah nggak diperpanjang lagi. Jadi ya semuanya memang masih harus dimaksimalkan dengan cara menggunakan teknologi aja. Ini udah yang paling berkesan itu sekitar berapa tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu di Bali saya menulis konsep buku dan ditulis oleh sahabat saya Mbak Esther Hidayanti, dan dibuat buku sebagai hadiah ke Raul walaupun hanya dicetak terbatas. Tapi itu hadiah yang sangat berkesan, di mana menurut pandangan saya figur suami saya itu saya tulis dan dikonsepkan dalam sebuah buku ya. Insya Allah nanti ada kesempatan bisa dibuat bukunya. Buat saya
Dengan Raul mendorong saya untuk bisa semaksimal mungkin untuk terlibat dalam pernikahan putri saya dan mendoakan putri saya, itu udah hadiah yang luar biasa buat saya.